Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita awal sampai akhir, dan mudah-mudahan kita nantinya benar-benar mendapat predikat itqum minan nar. Amin ya rabbal alamin. Di Jumat yang pertama dan di 10 yang pertama ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu rahmah. Di 10 pertama kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihujani rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mensia-siakan rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh umat Nabi Muhammad di 10 pertama ini maka akan meraih rahmatnya Allah. Akan tetapi nanti masuk ke 10 yang kedua, yaitu maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu 10 yang ketiga yaitu diberi itqum minan nar. Maka apabila sudah masuk ke 10 yang kedua, maka di kalangan kita sudah mengurang yang meraihnya. Dikarenakan mungkin dari sedikitnya ilmu, dari dangkalnya ilmu dan dari tipisnya iman. Padahal Allah Subhanahu wa taala di 10 yang kedua akan memberi ampunan wala ubali, dan tidak peduli dosa tersebut, diampuni awal sampai akhir. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya kesulitan mengamalkan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini. Kadang-kadang siang lemes, malam banyak acara. Maka apa solusinya kita untuk benar-benar mendapat yang digelar yaitu 1000 bulan? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad diberi solusi. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianjurkan menjaga 2 hal. Kalau kita bisa menjaga 2 hal ini, maka diyakinkan mendapat Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahrin, khairum min alfi syahrin, yaitu Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa 2 hal itu? Yaitu menjaga sholat isya berjamaah. Kata Imam Abdullah Al-Haddad. Kenapa kok sampai seperti itu? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya bi jama'atin faka'anna ma qama nisful lail." Barang siapa yang salat berjamaah isya, faka'annama qama nisful lail, maka seperti ibadah separuh malam. Yang kedua yaitu dilanjutkan dengan salat subuh berjamaah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal subha bi jama'atin faka'annama qama kullul lail." Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seperti semalam suntuk beribadah. Kalau 1 bulan awal sampai akhir kita menjaga 2 hal ini, maka kata Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, mungkin mendapat atau dipastikan mendapat Lailatul Qadar yang lebih ibadah lebih daripada 1000 bulan, 83 tahun. Seumur hidup
kita mendapat Lailatul Qadar, satu Lailatul Qadar saja, kita berumur 60 tahun, 70 tahun meninggal, tapi ada satu memang menangi Lailatul Qadar, maka sudah cukup untuk mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu banyak ulama yang menjaga ini. Ya, di kalangan kita yang siang baca Quran malas, malam untuk tadarus ya malas juga, bahkan tidak pernah hatam 30 juz di bulan Ramadan. Lain kalau bisa menghatamkan setiap hari. Ada yang setiap hari hatam, banyak sekali. Ada yang 2 hari hatam, ada yang 5 hari hatam, ada yang 10 hari hatam. Seperti di pondok-pondok itu banyak yang santri-santri 5 hari hatam, 5 hari hatam. Jadi 1 bulan hatam 6 kali. Mungkin orang yang seperti itu jelas mendapat Lailatul Qadar karena dirinya selalu interaksi dengan Al-Quran. Kalau kita memang super malasnya kan, kalau tidak menjaga 2 hal tadi, mana kita bisa mendapat Lailatul Qadar? Monggo kita jaga sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Paling untung kalau 5 waktu berjamaah di masjid. Itu sangat baik sekali dan sangat dipastikan benar-benar mendapat Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ini benar-benar dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang hati-hati, yaitu mulai awal sudah menjaga dirinya supaya benar-benar mendapat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita benar-benar mendapat Lailatul Qadar. Dan juga kita tidak lepas dengan satu amalan, dan amalan ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, Allah sangat cinta bagi orang yang membaca. Satu saja sangat cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani fil lisan wa yuhibbur rahman. 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat ringan di bibir dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bahkan di kitab disebutkan, beruntunglah orang yang membaca satu saja. Dari mulianya kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apalagi orang yang menjaga wiridan bainal adzan wal iqamah qabla subuh, atau sebelum solat fajar, sebelum solat subuh, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, astaghfirullah 100, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi kesulitan kehidupannya dan juga tidak memberi kesulitan kehidupan nanti di hari kiamat. Maka ini yang diwanti-wanti oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, jangan sampai lepas dengan 2 kalimat yang sangat ringan di bibir dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Beruntunglah yang membaca 1 kali saja. Ini yang yang nantinya apabila amal kita ditimbang, maka ini yang sangat berat, bahkan lebih berat daripada alam dunia ini. Kalau ditimbang lebih berat dari alam dunia ini, maka umat Nabi Muhammad SAW apabila sudah menangi bulan Ramadan, akan tetapi dia masih tidak selamat, dia tidak mendapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pernah diamini oleh Rasulullah SAW, yang membaca doa ini yaitu malaikat Jibril. Amin, kata Rasulullah SAW. Ternyata yang diamini umatmu Nabi Muhammad yang menangi bulan Ramadan, akan tetapi tidak selamat, tidak mendapat ampunan, maka celaka umat panjenengan. Amin, kata Rasulullah SAW. Dengan membacanya amin Rasulullah, yaitu saking dipaksa oleh malaikat Jibril. Amin Muhammad, amin.
amin. Jadi amin. Maka dari itu, kalau melihat dari penjelasan-penjelasan tadi yang yang sangat istimewa, cuma satu kalimat, dua kalimat, membaca satu saja, kalau nanti ditimbang amal baiknya dengan amal keburukannya, maka subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim lebih berat dari alam dunia ini. Kalau masih masuk neraka, masih tidak selamat, kan saking tidak maunya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mendapat rahmat yang diberikan Allah khusus kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain kita menjaga salat 5 waktu yaitu berjamaah, ya minimal kalau selain isya dan subuhnya yaitu minimal walaupun dengan keluarga. Akan tetapi kalau isya dengan subuh berusaha di masjid, kalau benar-benar kepingin mendapat Lailatul Qadar. Yang kedua yaitu amalan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau sudah Allah cinta, kalau sudah Allah mengatakan cinta kepada hamba tersebut, mau apa kita? Maka jelas selamatnya, jelas dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jelas diampuni dosanya, dan jelas diterima permohonannya, dan diampuni dosanya, dan dijaga keluarganya, pasti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang suka mengamalkan apa yang diperintah oleh nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yaitu masalah niat karena puasa, walaupun kelihatannya baik, yaitu kalau niatnya tidak pas dengan tuntunan syariat, maka kita juga sia-sia. Niat yaitu ada 3 versi, ada 3 jalan, ada 3 wajah. Yang pertama yaitu menurut Imam Syafi'i, yaitu harus niat malam harinya. Malam hari yaitu niat, seperti tadi malam sudah niat nawaitu shauma ghadin, sudah sekarang ini sudah mau puasa. Menurut Imam Malik yaitu niat boleh digabung, boleh dari awal sampai akhir. Ini sebenarnya penjelasan niat ini sebelum puasa, tapi untuk menguatkan dan jangan sampai kita ini keliru niat. Boleh niat kullu syahr Ramadan. Jadi semua bulan Ramadan ini niat berpuasa. Jadi awal sampai akhir. Jadi seandainya lupa tidak membaca, maka masih sah puasanya. Terus ada Imam Hanafi. Imam Hanafi ini masih seumpama malamnya ini saking lupa dan ingat sudah setelah subuh, maka masih boleh niat aku sekarang ini puasa menurut Imam Hanafi. Jadi sampai duhur. Jadi mulai pagi sudah ingatnya pagi, jadi sampai duhur nanti batasnya. Maka dari itu kita masih ada pilihan-pilihan untuk niat. Kalau kita ini lupa, kalau dari awal sudah niat semuanya, maka bisa tidak usah niat lagi, sudah cukup 1 kali itu. Ini rahmatan lil alamin. Beda-bedanya niat ini yaitu rahmat bagi kita. Jadi tidak monoton satu. Kalau sudah tidak lewat yang tadi itu, maka puasanya tetap wajib diqadha. Kalau tidak niat, tidak pakai Imam Syafi'i, tidak pakai Imam Malik, tidak pakai Imam Hanafi, yaitu tetap wajib qadha. Bagaimana bagi perempuan yang haid? Kan sudah putus di waktu haid itu. Nanti kalau setelahnya ya niat lagi seperti niatnya Imam Malik, boleh seperti itu. Atau nifas, atau bagi kita orang laki-laki yaitu perjalanan. Di perjalanan kita diperbolehkan mukel, maka niatnya yang pakai Imam Malik, maka setelah itu tetap masih harus niat lagi. Ini
untuk niat, karena Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amalan, apa itu amalan wajib atau sunnah, binniyah, dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan semua seseorang itu tergantung niatnya. Jadi kalau niatnya itu baik maka mendapat kebaikan. Kalau niatnya yaitu jelek, walaupun merupakan sesuatu kebaikan, mau ke masjid, tadarus di masjid, baca Quran di masjid, tapi niatnya tidak niat karena Allah Subhanahu wa taala, tidak niat baik, maka tidak mendapat kebaikan. Ini maksudnya innamal a'malu binniyat. Banyak orang yang beramal, rupanya amal itu kebaikan, tapi tidak mendapat kebaikan karena tidak ada niat dan niatnya jelek. Dan banyak orang beramal yang sedikit, akan tetapi dengan baiknya niat maka dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mumpung di bulan Ramadan, memperbanyak niat yang baik. Aku ingin ngatamkan Al-Qur'an 2 kali. Padahal nanti kalau sudah selesai bulan Ramadan, 1 belum selesai, belum separuh. Ini dari malasnya. Apalagi nanti kalau 10 yang ketiga, itu sudah repot karena berdiri. Bukan repot dengan kehendak Allah atau kehendak Rasulullah, enggak. Repot karena berdiri. Yang dagangan repot dengan dagangannya, yang belum punya baju keluarga repot dengan bajunya anaknya, sampai tidak tarawih, sampai tidak tadarus. Ini yang dilabui oleh nafsu-nafsu kita, ya, karena tidak seberapa, tidak penting, tapi kita anggap penting, sampai tidak tadarus, sampai tidak tarawih, sampai tidak baca Al-Quran, sampai tidak sholat di masjid, bahkan tidak berjamaah. Tapi naudzubillah summa naudzubillah, sampai tidak sholat, naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan puasa kita tetap awal sampai akhir dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita benar-benar mendapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.